wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa wa indifa wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ibtigha amardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa nasul ala rahmatika wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Gimana, sehat semua ya? Insya Allah hari ini baca kitabnya agak nambah ya. Baca kitabnya agak nambah, cuman menambahi keterangan dari kemarin ya. Keterangan kemarin khususnya terkait dalalah ya. Terkait dalalah, karena kemarin kita bahas secara mujmalnya saja gitu. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, Pak. Kalau pembahasan mantik itu apa? Tasawur, intinya pembahasan tasawur sama tasdik. Kemudian likulli minhuma ya. Daripada tasawur dan tasdik itu mabadi' wa maqasid ya. Ada sedikit revisi ya dari apa yang saya sampaikan, yaitu ketika saya bahas saya bilang ya, dalalah kemudian lafadz itu termasuk dalam bahasan mantik ya. Itu enggak ya. Yang masuk dalam bahasan mantik itu tasawur ya, atau qaul syarih atau ta'rif. Kemudian itu maqasidnya, kemudian mabadi'nya adalah al-kuliyatul khams saja. Adapun dalalah sama lafadz itu enggak. Kemudian yang tasdik ya. Tasdik maqasidnya apa? Hujjah ya. Hujjah atau qiyas. Kemudian mabadi'nya itu adalah qadaya wa ahkamuha. Nah, ahkamuha di sini nanti banyak ya, ada yang paling penting itu adalah pembahasan tanaqud dan akes. Itu. Jadi pembahasan lafadz itu tidak termasuk dalam pembahasan mantik, akan tapi masuk di ranah lughawiyat ya, tidak masuk ranah akliyat. Seperti itu. Nah, semuanya, adapun dibahas lafadz kenapa ya? Karena semuanya ada, entah itu tasawur atau tasdik, semuanya itu ma'ani. Artinya dia tidak kelihatan, artinya dia makna-makna saja. Artinya ketika antum bilang al-insan kepada orang lain, antum tuh sebenarnya nggak pengen menyampaikan al-insannya, tapi makna yang ada di dalam al-insan, yaitu al-hayawan an-natik. Kemudian al-hayawan an-natik ini kita tidak bisa menyampaikan makna itu kecuali lewat lafadz. Maka dari itu dibutuhkan pembahasan terhadap lafadz. Nah, lafadz ini yang dibahas dari segi mananya ya. Karena lafadz itu sisinya banyak ya kemarin ya. Bisa dibahas dari sisi huruf-hurufnya, misalkan al-insan berarti apa? Alif, kemudian lam, hamzah, nun, sin, bukan dari segi itu, akan tapi dari segi lafadz itu menunjukkan makna. Nah, penunjukannya dia terhadap makna itu penunjukan yang sifatnya seperti apa? Seperti itu. Itu yang dibahas di mantik. Nah, kemudian karena yang dibahas itu dari sisi penunjukannya ya, maka dibahaslah pembahasan dalalah. Terus kita akan bingung ketika langsung masuk di dalalah lafziyah wat'iyah gitu. Apa ini? Maksudnya muqabilnya itu apa gitu? Pembanding daripada dalalah lafziyah wat'iyah itu apa gitu? Karena ada kaidah ya yang mengatakan kalau apa? Biditi tattadihu al-asya ya. Dengan kebalikan daripada sesuatu, maka sesuatu itu akan terlihat lebih jelas. Nah kan antum bilang apa? Berdiri, apa itu berdiri? Ya berdiri ya berdiri gitu kan. Ya, kecuali kalau antum menjelaskan ya berdiri itu apa? Ya itu kebalikan dari duduk. Nah itu lebih jelas gitu maksudnya seperti apa. Ya. Ya, sedikit memurojaah ya.
Oh ya. Pembahasan mantik kan tasawur sama tasdik. Kemudian masing-masing dari tasawur dan tasdik ada doruri sama nadori. Ya. Yang dibahas di mantik itu sebenarnya yang nadori saja. Yang itu belum saya sampaikan juga. Yang dibahas di mantik itu nadori saja. Adapun disebutkan doruri ya balik seperti tadi ya. Karena untuk kita mengetahui sesuatu itu agar lebih jelas kita mengetahui pembandingnya. Seperti itu. Ya. Kenapa kok yang dibahas itu nadori saja? Karena itu kembali ke definisi mantik itu sendiri, yaitu apa? Al-ilmu taksimu mura'atuhu dhihna anil khata'i fil fikri. Nah, al-fikri di sini maksudnya adalah apa? An-nadhar. Nah, maka yang dibahas di mantik itu adalah dari sisi nadhorinya saja. Adapun doruri tidak dibahas. Seperti itu. Kemudian melengkapi keterangan yang kemarin. Ujung daripada mantik itu apa? Al-qiyas ya. Qiyas mal farid. Apa bedanya qiyas mantiki sama qiyas usuli? Ada yang tahu? Qiyas. Nah, itu nanti ya bahas qiyas mantiki qiyas. Ini ujung ya, muntaha ya, muntahal mantik gitu adalah kita membahas qiyas atau hujjah. Kemudian hujjah ini, qiyas ini ya, itu yang kemarin ada 5 ya. Kemarin ada 5 saya belum bahas ya. Itu apa aja? Pertama al-burhan. Burhan. Kemudian apa? Al-jadal. Kemudian burhan, jadal, al-khitobah. Khitobah. Burhan, jadal. Terus apa? Asy-syi'ar. Asy-syi'ar. Kemudian terakhir as-safsatoh. Safsatoh. Untuk pembahasan lebih detailnya nanti kita bahas pas sudah sampai di ujungnya nanti. Ala kuliah yang dipakai kita nanti burhan ya. Ya, seperti itu. Kemudian qiyas, karena qiyas ini tersusun dari beberapa qadiyah ya. Misalkan saya bilang kemarin apa? Al-alamu mutaghayyir. Al-alam mutaghayyir. Ini benar. Mutaghayyir. Nah, ini kan sebuah qadiyah gitu. Yaitu ungkapan yang terdiri dari maudhu dan mahmul ya. Kita menghukumi alam ini sebagai sesuatu yang mutaghayyir. Ya. Maka karena qadiyah ya apa qiyasnya terdiri dari beberapa hal semacam ini, artinya terdiri dari beberapa qadiyah, maka kita bahas apa? Qadiyahnya itu sendiri, pembahasan qadiyah wa ahkamuha. Sama kayak kemarin lah konsepnya. Nah, berarti yang perlu dibahas al-qadiyah. Al-qadiyah apa kemarin? Qadiyah wa ahkamuha. Itu tanakut sama aku. Nah, kemudian sama kayak kemarin ya, qadiyah itu karena terdiri dari mufradat seperti ini, mufrad ya, mufrad yang banyak, maka kita perlu bahas masing-masing daripada mufradnya ya. Dan membahas sesuatu yang mufrad ya, itu menggunakan tasawur atau ta'rif. Seperti halnya perkataan beliau apa? Idraku mufradin tasawuran olim. Ya. Wadarku nisbatin bitasdikin usin. Wadarku nisbatin ay wadarku wuku'in nisbah. Kita bahas dari mufradnya ini adalah tasawur. Ya. Nah, tasawur ini ya, tasawur. Tasawur atau ta'rif atau al-qaul apa tadi kemarin? Al-qaul asy-syari.
Nah, karena untuk membentuk sebuah ta'rif itu dibutuhkan sesuatu yang kulli ya, maka kita bahas al-kulliyat al-khams ya. Maka juz'i tidak, karena juz'i itu tidak bisa dibuat definisi ya. Nah, kenapa kok tidak bisa dibuat definisi? Karena ta'rif itu salah satu syaratnya itu harus jami', artinya dia mencakup afrodnya. Sedangkan juz'i itu tidak bisa mencakup afrod apapun. Seperti itu. Ya, maka kita bahas kulliyat al-khams gitu. Apa kulliyatul khams kemarin? Wal kulliyatu khamsatun dunantiqas jinsun wa faslun aradun naun wa khas. Al-khams. Nah. Dan ya terus seperti yang saya katakan tadi, perlu diketahui ya, semuanya ini itu sifatnya ma'ani. Artinya dia yang kita inginkan tuh makna-maknanya saja. Dan makna itu tidak bisa tersampaikan kecuali dengan lafadz. Maka di bawahnya pembahasan lafadz. Kemudian saya jelaskan tadi, karena lafadz itu yang dibahas dari sisi mananya dulu ini. Ya, karena yang dibahas itu dari sisi penunjukan lafadz itu terhadap maknanya. Artinya lafadz ini menjadi dal ya. Kalau di dalalah berarti lafadz itu menjadi dal, kemudian maknanya menjadi madlul. Terus sesuatu yang menghubungkan antara madlul dan dal disebut dalalah. Jadi ini sedikit murojaah. Nah ya, ini murojaah saja ini, nggak perlu di. Ya, dia tulis dulu, mau tulis dulu. Ya udah, dicerna dulu. Ya. Lucu banget ini penghapus. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas dalalah ya. Tarifnya apa kemarin dalalah? Fahmu amrin min amrin. Ya. Berarti kalau saya bilang kemarin contohnya di kitab apa? As-sama ya. As-sama artinya apa? Al-jirm al-ma'hud. Yaitu sesuatu ya, sesuatu yang memiliki 3 dimensi, artinya dia panjang, terus mempunyai panjang, mempunyai lebar, mempunyai volume atau mempunyai ketebalan gitu. Yang al-ma'hud ay al-masyhur ya. Ya pokoknya sesuatu yang sudah kita ketahui langit itu kayak gimana, ya udah langit ini. Maka makna daripada langit ini tidak bisa sampai kepada orang kecuali kita mengucapkan sebuah lafadz yang menunjukkan makna tersebut, yaitu dengan as-sama ya, karena orang Arab meletakkan makna langit itu ke as-sama, makna yang jirm ma'hud tadi. Maka ya sudah disepakati ya kalau as-sama itu ajim al-ma'. Berarti as-sama di situ menjadi apa? Menjadi dal ya. Kemudian al-jirm al-ma'hudnya menjadi madlul. Kemudian hubungan antara ya dal dan madlul disebut dalalah. Kemudian kemarin kita membagi dalalah ya. Membagi dalalah ya. Ada berapa kemarin? Dua ya, ada lafziyah sama ghairu lafziyah. Kemudian masing-masing dibagi menjadi 3. Ada wad'iyah, kemudian tabi'iyah sama akliyah.
Maka awal hasil pembahasan semuanya berapa? Ada 6. Ini dikit banget ini hari ini insyaallah. Kemudian selain daripada taksim kemarin ya, ada model taksim yang lain gitu yang pengen saya sampaikan. Dan ini insya Allah yang lebih tahqiq lah. Ya. Pertama, taksimud dalalah. Bi'tibari ad-dal. Pembagian dalalah dari segi apa? Dalnya atau sesuatu yang menunjukkan itu. Inilah yang saya maksud kemarin itu menjadi apa? Lafdhiyah sama ghairu lafdhiyah. Ya, artinya ya fahmu amrin min amrin ya. Amrin yang kedua yaitu dalnya yaitu bisa ada kalanya dia berbentuk lafadz. Lafadz kemarin apa? Sautun mustamilun ala al-makhraj atau mu'tamidun ala al-makhraj al-hijaiyah. Nah, kemudian ada yang ghairu mu'tamid ala al-makhraj yaitu ghairu lafdhiyah. Berarti termasuk ghairu lafdhiyah juga apa? Yaitu tulisan ya. Tulisan itu masuknya ke ghairu lafdhiyah. Walaupun tulisan nanti kalau sudah dilafadzkan dia sudah menjadi lafdhiyah gitu. Tapi kalau tulisan saja ya, itu masih maksudnya ghairul lafdhiyah. Karena lafdhiyah tadi sautun ya. Sedangkan apakah tulisan bisa bersuara? Ya, enggak, kecuali kalau dibaca atau diungkapkan gitu. Lafdhiyah sama ghairul lafdhiyah. Contohnya ya yang tadi ya, kayak kemarin lah, lafadz as-sama ya, kemudian ya misalkan apa atau ya menunjukkan marid seseorang itu dalam keadaan sakit. Nah ini taksimud dalalah bi'tibari ad-dal. Dia sesuatu yang menunjukkan ya, menunjukkan terhadap sesuatu lain. Sesuatunya ini yang menunjukkan ini ada kalanya dia berupa lafadz, ada kalanya dia berupa selain lafadz. Kemudian yang taksim lain. Taksimud dalalah bi'tibari sababiha. Taksimud dalalah bi'tibari sababiha. Artinya apa? Sesuatu itu bisa menunjukkan sesuatu yang lain, itu sebabnya apa gitu. Misalkan saya bilang kitab ya, kitab. Atau enggak lah, saya bilang as-sama tadi aja yang biar nyambung. Ya, as-sama maksudnya apa? Al-jirm al-ma'hud. Kemudian saya bilang Zaid. Zaid maknanya apa? Ya, syakhsun muayyan, seseorang yang sudah memiliki identitas tertentu gitu. Boleh nggak secara akal kita misalkan lah. Saya ngomong Zaid, ngomong sama, kemudian yang saya maksud itu syakhsun muayyan yang ada pada Zaid. Boleh kan? Maksudnya apa penghalang daripada itu? Kan terserah saya ngomong, saya yang pengen gitu kan. Maka perlu ada dibagi gitu. Sesuatu itu menunjukkan kepada sesuatu yang lain, itu sebab penunjukannya itu apa? Ya. Paham nggak yang saya maksud? Paham lah ya? Jadi ya apa alasan sesuatu itu menunjukkan sesuatu tertentu gitu. Jadi apa alasan as-sama itu menunjukkan makna al-jirm al-ma'hud? Apa alasan al-insan itu menunjukkan makna al-hayawan an-natik? Boleh saja kan al-insan, kita ngomong al-insan kemudian maknanya yang lain. Misalkan apa? Nah, misalkan apa?
ya sesuatu lah, barang, al insan hajarun gitu misalkan. Saya ngomong insan tapi yang makna yang pengen saya sampaikan itu batu. Maka perlu dibahas ya penunjukan lafadz ya, kita khususkan pada lafadz dulu. Penunjukan lafadz pada maknanya itu apa yang menuntut gitu. Nah, paham ya? Paham kan yang saya maksud? Nah, maka asbabud dalalah itu yang kemarin itu, yang ada 3. Asbabud dalalah itu apa? Al-wadu', kemudian at-taba', kemudian al-aql. Inilah yang menjadi penyebab sebuah lafadz ya, khususnya karena nanti yang kita bahas adalah lafdiyah saja, ghairul lafdiyah kita bahas di mantik. Ya. Itu menunjukkan terhadap suatu makna. Artinya ya, misalkan al-wadu' ya, kemarin contohnya apa? Al-insan untuk makna al-hayawan an-natik. Nah, sebab daripada al-insan ini menunjukkan makna al-hayawan an-natik itu adalah karena orang Arab mewadu' ya, kata-kata al-insan kepada al-hayawan an-natik, karena itu memang udah orang Arab yang pengen gitu untuk mewadu' suatu lafadz kepada suatu makna. Ya. Artinya penunjukan lafadz insan kepada hayawan natik itu sebab waduknya. Sebab waduknya. Paham kan yang saya maksud? Kalau nggak paham ditanyakan ya, jangan. Tuh. Atau perlu diulang mungkin misalkan. Nah, definisi al-wadu' secara umum ya, itu adalah ja'lu secara umum. Ja'lu syai'in berarti. Syai'in bi'izai makna. Yaitu menjadikan sesuatu salah ya. Ja'lu syai'in bizai syai'in akhar berarti. Bisa bizai syai'in akhar. Ini wadu' secara umum ya. Artinya kenapa kok bilang saya secara umum? Karena syai' di sini itu masuk apa? Lafdiyah lafdiyah dan ghairu lafdiyah gitu. Artinya dia wadu' ini bisa berupa sesuatu yang sifatnya lafadz, bisa berupa sesuatu yang selain lafadz. Yang lafadz ya kayak tadi misalkan makna al-hayawan al-insan itu di wadu' untuk makna al-hayawan an-natik. Yang ghairu lafdiyah misalkan kayak apa? Ya kayak kemarin yang lampu merah itu. Itu kan sifatnya tidak berupa lafadz, akan tetapi dia menjadikan sesuatu kepada sesuatu yang lain di samping ya, di samping sesuatu yang lain. Atau lebih versi lengkapnya ya. Bihaitsu, saya kasih Allah bihaitsu. Biar lengkap. Ya mati. Gak apa ya, hitam biru. Bihaitsu idza apa? Idza utliqo idza dikol awal fuhima atsani. Menjadikan sesuatu ya di samping sesuatu yang lain, sekiranya ketika diucapkan al-awwal, maksudnya syai' yang pertama, itu dipahami syai' yang lain, atsani. Contohnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini wadu' secara am ya.
Kemudian waduk secara khusus, ya yang enggak saya tulis ya berarti, enggak ada tempatnya. Waduk secara khusus, ya udah saiknya ini diganti apa? Lafat. Kemudian saik yang kedua diganti makna. Seperti itu. Karena saik yang di sini, tadi kan saya bilang mencakup dua itu kan. Lafat sama ghairul lafdiyah sama ghairul lafdiyah. Nah, kemudian karena ini umum, kemudian dikhususkan lagi, berarti ja'lu lafdin bizai maknan bihaitsu utliqal awal fuhima atsani, atau bihaitsu idza utliqa al lafdu fuhima al makna. Gimana? Contohnya? Yang mana? Contoh yang mana? Semua. Oke. Gimana ya? Gimana? Ya ini apa semua lagi kalau ya lafdiyah ya. Berarti lafdiyah di sini mencakup semuanya ya. Entah dia nanti apa? Wat'iyah, tob'iyah atau akliyah. Toba atau ini. Nah, jadi saya ambil contoh satu saja ya untuk perwakilan, misalkan kalau dia ya udah al-insan. Untuk makna, ini untuk makna maksudnya tanda ini titik 2, al-hayawan an-natik. Tuh. Kemudian yang ghairul lafdiyah. Ya. Berarti ini juga masuk tiga-tiganya ya, cuman saya kasih satu. Jadi maksud saya jangan difahami kalau lafdiyah contohnya cuma ini doang gitu. Karena contoh itu apa? Kemarin yang pertemuan awal saya bilang apa? Tidak membatasi. Contoh itu tidak membatasi. Artinya misal di nahwu antum baca buku kitab nahwu ya, kitab nahwu, kemudian amil nawasib itu apa? An, lan, idan, kai, misalkan itu doang. Nah, ibarat tersebut itu tidak membatasi adanya amil nawasib yang lain. An, lan, idan, kai, walamul juhudi, walamul amri wa du'a, wala finnahi wa du'a, segala macam. Artinya ya itu tadi. Kemudian ghairul lafdiyah ya apa? Isyaratul murur atau ad-dukhan lah ya, ad-dukhan. Ad-dukhan apa? Dukhan ya dulu ala anna. Nah, seperti ini. Berarti ini apa? Daripada tiga ini? Akliyah ya. Artinya akal tuh patokannya gini. Adanya athar itu disebabkan pasti ada apa? Ada mu'athir gitu. Asarnya di sini berarti apa? Asap ya. Mu'athirnya yang menimbulkan asap itu adalah api. Oke, saya hapus lagi biar taksimnya bisa itu. Ini yang waduk am ya pokoknya. Wal waduk kasih kurung. Yang waduk khas saya tulis lagi atau enggak usah? Tulis lagi. Oke. Ini adalah gimana nulisnya? T2 ya. Kemudian khas di sini. Enggak gitu, kok gitu sih? Waduk dulu baru waduknya dibagi dua kan gitu kan. Waduk, kemudian di sini al-am, kemudian al-khas. Ini kan?
Yang wadu am contohnya apa? Ya, udah saya kasih contoh. Masalan, ya. Apa? Ya sama kayak ini boleh. Enggak, ini akal ya. Yaitu al insan al hayawan an natik, samain aja. Atau mau contoh lain? Isyaratul murur aja lah ya. Isyaratul. Tahu kan isyaratul murur? Rambu-rambu. Rambu-rambu lalu lintas atau enggak hanya lalu lintas doang ya, orang jalan, pokoknya apapun lah. Masalan. Kemudian yang khos. Al-khos. Ya, Pak. Ja'alu laftin bi'izai maknan bihaisu idza utliqal awal fuhima atsani. Kemudian masalan. Ya sama itu aja lah, al-insan. Biar nggak kemana-mana. Untuk makna, emang kelihatan ini dari belakang? Kelihatan ya? Sama-sama ya? Tuh. Ini karena papan tulisnya tidak cukup, kita hapus dulu berarti. Atau inilah ya. Al-wad'i, kemudian at-tab'i ya. Ini kemudian al-wi. Tulisan saya bisa dibaca. Kemarin saya lihat di YouTube di daras lain tulisannya lebih bagus kayaknya. Tulisan saya. Iya, penting bisa dibaca ya. Aman lah. Boleh. Kalau yang bolos dia itu nanti dia sama kayak yang maksudnya gini, kalau lafziyah itu kan tadi kalau yang lafziyah wakfiyah
Ya. itu ja'lu lafzi bisa yang mana? Ya. Bisa yang mana? Ya. Masukkan makna gitu. Ya. Kalau yang lafzi itu nanti yang lafzinya kembali memasukkan makna juga tuh. Iya, iya. Iya, sama-sama. Berarti misalkan isyaratul murur ya, misalkan apa? Berarti lampu merah itu menunjukkan makna berhenti. Seperti itu. Apa ya? Lampu apa? Al-misbah. Merah itu menunjukkan apa? Ala at-tawakkuf misalkan. Jadi itu ya seperti itu. Menunjukkan makna. Terus apa lagi sih soalnya ghairul lafziyah? Ghairul lafziyah yang wad'iyah. Kalau di kitab apa? Apa? Ya, yang ghairul lafziyah yang wad'iyah apa contohnya? Ya. Ghairul lafziyah yang wad'iyah apa? Isyaratun ala makna na'am au la wa dalalatun nuqus ala al-fad. Ya. Berarti isyaratu an-nuqus ya kan? Isyaratu al-isyarah ala makna na'am. Nah, isyarah di sini banyak, misalkan apa? Kan ada ya yang menganggap kalau gini ya, itu maknanya iya. Kemudian ada yang lain, kalau gini misalkan iya. Ya, itu menunjukkan terhadap suatu makna. Artinya dia gini maknanya iya. Tapi kan wadhu itu kan beda-beda kan ya. Ada yang misalkan gini maknanya tidak di negara mana misalkan atau di pedalaman mana. Begini maksudnya apalah gitu. Ya. Kemudian dalalatun nuqus alal alfad atau tulisan atau ukiran ya terhadap lafad ya. Dia sifatnya ghairul lafziyah ya. Kemudian ketika saya menulis suatu huruf ya, misalkan ini kan huruf babun gitu. Babun. Nah, nukus ini itu menunjukkan suatu makna atau coretan saya inilah. Coretan saya ini menunjukkan makna, yaitu apa maknanya? Pintu gitu kan, atau ya balik lagi al-jirm al-mahud juga bisa sesuatu yang ya sudah masyhur gitu. Pintu ya kayak pintu seperti yang kita lihat biasanya. Gimana? Masih bingung? Ya, kalau misalnya cuma kita bahas itu kan maksudnya kalau lafzinya. Apa? Kayak babun itu kan. Iya, ghairul lafziyah, ghairul lafziyah. Itu maknanya kalau misalnya cuma tulis aja gitu. Ya tergantung sudah diwaduk untuk suatu makna apa belum? Sesuai waduknya. Kalau belum ya nggak bisa menunjukkan makna, berarti nggak bisa dijadikan dalalah. Kalau sudah, ya berarti dia bisa menunjukkan makna, menunjukkan suatu makna. Ya. Kemudian ya waduknya kan setiap daerah kan beda seperti itu. Ya tergantung waduknya. Yang jelas dia diwaduk untuk suatu makna. Ini sama. Jadi yang ta'rif waduk yang di atas itu lebih umum. Karena saya di sini mencakup yang lafziyah dan ghairul lafziyah. Nah, adapun yang di bawah itu ja'lu lafdin bi izai ma'na itu sudah terkhusus untuk yang ini saja. Yang lafziyah saja. Paham maksudnya? Yang nanya tadi? Paham kan? Ya. Jadi artinya dia lebih khusus. Jadi yang di atas itu kalau dikhususkan dia menjadi lafadz. Ya, yang kedua yang kalau dikhususkan dia menjadi makna gitu.
Gimana? Yang tadi apa Ustaz ta'alluqnya tentang pembahasan kias itu? Apa? Ta'alluqnya tentang pembahasan kias tadi. Ini. Bagiannya yang tadi yang 50 bagian itu. Dan Oh. terus itu pembahasan yang kemarin kasihnya. Oh iya ya. Iya belum saya baca. Ya. Udah nanggung sampai sini, nanti saya terusin lagi. Yang itu kan bab-babnya. Ya. Ya, nanti saya. Ini dulu ya. Ini udah selesai. Soalnya nanggung baru satu ini bahas. Tabi'iyah belum. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-tabi'iyah ya. Penyebab sesuatu, kita fokus pada lafadz ya, berarti yang kedua lafadznya kita sudah selesai, tidak bahas lagi. Jadi penyebab penyebab suatu lafadz itu menunjukkan suatu makna, alih-alih dia menunjukkan kepada suatu makna itu karena wadhu, dia menunjukkan makna karena tabi'iyahnya. Tabi'iyahnya itu apa? Sifat alamiah. Ya, sifat alamiah atau sifat pertama kali dia sudah dari awal kayak gitu. Ibaratnya antum misalkan meletakkan apa? 2 setelah 1. Kenapa? Ya emang dari dulu gitu. 2 itu setelah 1 secara asalnya. Ya. Ini juga misalkan ini juga masuk yang lafdiyah dan ghairu lafdiyah. Kemudian yang lafdiyah ya contohnya apa? Yang lafdiyah, yang tabi'iyah. Ya tadi ya yang atau misalkan. Atau al-anin, rintihan. Rintihan kan pasti kan dia mengeluarkan lafadz kan, mengeluarkan ucapan gitu. Itu menunjukkan kalau dia lagi sakit, seperti itu. Nah, kalau dibalikan ke tabiat, secara tabiatnya seseorang kalau kesakitan ya merintih gitu kan. Nah, itu sebab penunjukan kepada sakit itu gara-gara tabi'iyahnya daripada insan itu tadi. Maka saya bilang itu taksimu dalalah bi'tibari sababiha. Jadi suatu lafadz menunjukkan suatu makna itu ada penyebabnya sendiri-sendiri. Yang pertama tadi wadhu, kemudian yang kedua adalah secara tabiatnya. Itu sudah menunjukkan suatu makna. Kemudian yang ini ada pertanyaan di tabi'iyah. Aman ya. Kemudian yang terakhir adalah bisababi al-aqli. Sabab daripada sebuah lafadz itu menunjukkan suatu makna itu karena akal kita. Lebih tepatnya yang saya katakan tadi ya, yaitu wujudul athar ya, itu labudda min wujudi al-mu'athir ya. Suatu athar itu apa sih? Sisa jadi. Dampak atau musabbab lah ya, atau dampak atau akibat. Itu pasti ada sebabnya atau ada sesuatu yang menuntut adanya akibat itu. Contohnya apa kemarin? Dalam al-kalam ala al-kalam wara'il jidar itu loh. Misalkan ada orang di balik tembok ya. Kita nggak tahu ada orang. Ada suara ya, orang. Ada suara di balik tembok ya. Kita bisa menyimpulkan kalau orang itu masih hidup gitu. Itu secara akal ya. Ya secara akal kita menuntut orang, penyebab daripada lafadz itu menunjukkan ya kehidupan orang itu lewat akal. Terus kemudian contohnya yang tadi yang ini ad-dukhan yadullu ala an-nar. Wujudud dukhan yadullu ala wujudin nar ya. Secara akal asap itu menunjukkan adanya api. Artinya lebih kepada athar dan mu'athirnya. Nggak usah saya tulis ya yang tabiah sama akliyah ya. Atau mau tulis juga apa yang mau ditulis, contohnya aja. Karena contoh ya bisa antum lihat di kitab kan banyak. Definisinya belum dapat saya secara benar-benar jami' manik ya. Tapi ala kulli hal saya usah bilangnya kayak gitu tadi. Mungkin untuk mubtadi ya. Untuk gambaran saja gitu. Gambaran awal saja. Karena ya
ujung-ujungnya nanti yang dibahas ya yang wat'iyah saja gitu. Tidak perlu terlalu kemana-mana. Gimana? Berarti yang kami itu bisa jadi contoh kayak telur itu lebih dulu daripada ayam gitu. Itu apa? Top iya. Ya. Ini lafdiyah apa ghairul lafdiyah dulu? Yang mana gitu? Gimana sih antum yang nanya? Ini antum yang nanya. Nah, beda saja kalau Enggak, beda itu beda. kalau yang lafziyah kalau lafziyah yang lafziyah Lafdiyah yang topiyah tadi, yang rintihan ya. Itu menunjukkan orang yang sakit. Tuh. Itu lafdiyah karena dia mu'tamidun alal makhraj. Karena dia lewat muncul suaranya itu lewat dari mulut, bukan suara dari hal lain. Gitu. Maka dia maksudnya lafdiyah. Terus yang apa? Telur daripada ayam. itu kan tadi ini kayak yang dua itu di atas kelas satu itu Di atas apa? dan dua itu dan Oh, di atas kelas satu oh di atas setelah satu ya. itu kalau di logika lagi Masuknya mana gitu? iya Apa gimana? bisa disamain nggak kalau misalnya kayak telur itu lebih dulu daripada ayam Oh, enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya. Kenapa saya nyampein itu ya dulu ya? Jadi itu hanya sebuah gambaran aja, sebuah apa ya? Sebuah pendekatan logika aja. Kalau itu kan maksudnya daur kemarin kan, untuk antum bisa lebih jelas menggambarkan daur itu loh. Bukan masuk ke dua daripada satu dan sebagainya itu. Itu antum menghubungkan sendiri. Ya, antum menghubungkan sendiri antara dua itu. Jadi karena konsep daur itu tawaqqafu syai'i ala ma yatawaqqafu alaihi, sesuatu yang butuh kepada sesuatu yang butuh kepada sesuatu yang pertama. Ya. Jadi nggak akan selesai gitu. Maka saya analogikan dengan telur dan ayam tadi. Bukan kok telur ayam naik-naik itu bukan. Antara ini lebih duluan mana gitu. Telur dan ayam. Maksudnya simpel, logika simpel. Telur itu dari ayam itu dari telur, sesimpel itu, nggak usah kemana-mana. Itu kan muter tuh, itu untuk penggambaran aja. Gimana? Ya. Apa lagi ya? Oh iya. Kemudian bahasan selanjutnya yang tadi ya, yang apa? Yang kemarin itu. Berarti nyambungnya yang kemarin yang halaman berapa sih? Halaman 66 itu. 66. Berarti ini pembahasan dalalat selesai ya. Ini tambahan daripada pembahasan dalalat kemarin. Itu taksim daripada dalalah bi'tibari ad-dal dari sisi sesuatu yang menunjukkan ya. Itu ada dua, ada bentuknya bisa lafadz, bentuknya bisa selain lafadz. Kemudian taksim dalalah yang lain, yaitu dari segi sababnya. Artinya sesuatu itu bisa menunjukkan sesuatu yang lain, itu sebabnya apa? Itu ada kalanya wadho, kemudian ada sebabnya tabi'iyah atau alami, secara alaminya, atau emang udah dari awal seperti itu. Kemudian yang ketiga itu secara akal. Nah, kemudian sebenarnya taksim ini dulu yang antum pegang gitu. Baru setelah ini taksim yang kemarin saya sampaikan, ya, yang ada lafdiyah, kemudian ghairul lafdiyah, masing-masing ada 3. Ya, ada apa? Wat'iyah, tabi'iyah sama akliyah. Yang ghairul lafdiyah juga seperti itu, lafdiyah wat'iyah, tabi'iyah sama akliyah. Berarti bisa disimpulkan taksim yang kemarin bisa muncul itu gara-gara ini, gara taksim di sini. Kemudian yang antum pegang ya, ala kulli hal itu dalalah ada 6 ya. Ada lafdiyah wat'iyah, lafdiyah tabi'iyah, lafdiyah akliyah. Kemudian ghairu lafdiyah wat'iyah, ghairu lafdiyah tabi'iyah, ghairu lafdiyah akliyah.
Oh iya, sekalian saya bahas. Kemudian ya, kenapa kok sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk ke halaman 66. Ya, kemudian kenapa yang dibahas ya, yang diambil itu lafdiyah? Kenapa yang diambil nanti lafdiyah dan yang wat'iyah saja? Ini kan pertanyaan. Kenapa yang diambil itu lafdiyah kemudian wat'iyah saja? Itu di perkataan beliau di mana sih? Perkataan beliau di halaman 69 ya. Wal mukhtaru min hadhil aqsam ats-tsalatsa adalah ad-dalalah al-lafdiyah al-wat'iyah. Yang kita pilih ya untuk menuju pembahasan mantik selanjutnya itu adalah lafdiyah yang wat'iyah. Kenapa kok yang diambil itu pertama satu-satu dulu ya. Pertama ya kenapa yang diambil itu adalah lafdiyah, bukan yang ghairu lafdiyah. Karena lafdiyah itu adalah metode paling efektif untuk menyampaikan sebuah makna. Berbeda dengan ghairu lafdiyah. Misalkan antum bilang bagaimana kabarnya? Antum nulis dulu. Baru diginiin. Kan kelamaan ya. Bisa langsung gimana kabarnya gitu. Bayangkan betapa sulitnya kita kalau nggak ada perantara lafdiyah gitu, kita menggunakan perantara lain, ya kan susah kan ya. Simpelnya gini lah, chat sama telepon itu lebih simpel mana? Telepon kan, langsung gitu kan. Chat kan ngetik dulu, ngirim dulu, dibaca dulu, balas dulu, dikirim dulu ya. Kalau telepon kan langsung lafadz ya. Nah, itu adalah penyebab kenapa ya yang dipilih itu adalah dalalah lafdiyah. Perkataan beliau ya, Syekh Utsam itu bilangnya karena li'anna dalalatal lafdiyata mundobitatun. Ya, mundobitatun. Mundobit ya. Berbeda dengan yang ghairu lafdiyah itu susah. Kemudian kenapa yang dipilih itu adalah yang wat'iyah, bukan yang tob'iyah, bukan yang akliyah? Karena tob'iyah itu beda-beda, ya. Saya bilang tadi ya. Sifat alami dari masing-masing individu itu berbeda-beda kan. Ada yang, ya, misalkan ada yang sakit itu dia senyum kalau sakit gitu misalkan. Orang-orang psycho misalkan ya. Orang-orang yang sakit itu senyum gitu. Tapi ada orang yang sakit itu merintih. Ini kembalinya ke sifat alami, kembalinya ke tob'iyah. Artinya tob'iyah ini dia tidak konsisten gitu. Jadi tidak bisa dijadikan acuan untuk menyampaikan sebuah makna. Ya. Kemudian kenapa kok tidak akliyah ya? Karena akliyah itu ya sama kayak tob'iyah tadi, karena dia berbeda-beda gitu. Kadang orang secara akal dari masing-masing orang kan beda-beda ya. Akal dari orang kan beda-beda satu sama lain. Jadi tidak bisa dijadikan patokan bahwasanya akal ini dijadikan sebagai dalalah. Berbeda dengan wadhu. Kalau wadhu itu sudah disepakati. Sudah disepakati, artinya itu sudah disepakati oleh orang banyak untuk digunakan sebagai dalalah. Itu adalah alasan kenapa yang diambil adalah dalalah lafdiyah yang wat'iyah. Kalau simpelnya yaitu di ali'anad dalalah al-lafdiyah itu mundobitoh. Berarti yang dalalah apa? Sisanya ya berarti ghairu lafdiyah yang tob'iyah, kemudian lafdiyah yang akliyah, kemudian ghairu lafdiyah yang wat'iyah, ghairu lafdiyah yang tob'iyah, ghairu lafdiyah yang akliyah tidak masuk. Apa saya tulis juga? Biar itu ya. Ini sudah difoto? Sudah. Biar jelas gitu pengeluarannya.
Berarti yang diambil kemarin kan ada 6 ya. Lafdiyah, wad'iyah. Kemudian saya begini aja ya. Lafdiyah, wad'iyah. Lafdiyah, aqliyah. Kemudian ghair. Ghairu lafdiyah, wad'iyah. Ghairu lafdiyah yang lafdiyah. Ghairu lafdiyah yang kemudian yang kita pakai adalah lafdiyah yang wad'iyah saja. Ini yang kita pakai. Lafdiyah, wad'iyah. Jadi anggap saja gini nggak ada ya. Berarti misalkan saya bilang lafdiyah, berarti ghairu lafdiyah ya, berarti tidak masuk kan? Begitu juga dengan ghairu lafdiyah yang sisanya. Ini kan ghairu lafdiyah semua, berarti semuanya tidak masuk. Entah dia wad'iyah atau tab'iyah atau aqliyah. Ini semuanya tidak masuk. Karena yang saya masuk lafdiyah saja. Kemudian dengan perkataan saya wad'iyah, itu mengeluarkan yang tab'iyah, kemudian yang aqliyah. Hasil ini dulu. Oke. Paham kan? Insyaallah ya. Enggak gimana? Alasannya? Oh, enggak ditulis. Apa ya? Oke. Itu bahasa Arab, enggak apa-apa. Saya dikte aja gimana? Yang tulis aja lah. Tulis aja. Ini hapus lagi. Oke. Spidolnya nggak ada yang merah ya, yang bagus ya. Merah tuh. Ya. Iya. Untuk itu. Bersama
berat coba kamu dari laptop ini dari Jaila coba dari mata. Masih kurang sampai ngomong sih. Ini dihapus ya. Adalah yang watiyah dulu aja. Nah, ini masuk. Adalah al-watiyah. Tinggal dicoret aja. Itu liana apa? Karena mundobito. Ini alasan kenapa yang dipilih adalah dalalah watiyah. Kemudian yang lafdiyah ya. Ini alasan kenapa yang dipilih adalah lafdiyah.
Terus saya baca. Wal mukhtar ad-dalalatu al-wad'iyatu li annaha mundobitatun bi khilafi dalalatin bil aqli wa bit tab'i. Fadalalatun bil aqli ya, apa itu? Rubbama yahsulu al-ikhtilafu kama hasala ya bainal uqala. Maksudnya hasala fa'ilnya apa berarti? Huwa kembali ke al-ikhtilaf. Seperti halnya perbedaan yang terjadi di antara orang-orang yang berakal gitu. Jadi dalalah akliyah ya. Akliyah itu dia berbeda ya, berbeda-beda seperti halnya perbedaan yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki akal. Kemudian wa amma dalalatun bit tab'i fatarji'u ila at-taba'i al-mukhtalifati. Tab'iyah ya, dalalatun bit tab'i atau sama ya itu. Dalalatun bit tab'i atau tab'iyah itu tidak diambil karena dia semuanya kembali kepada taba'i. Ya, taba'i jamak daripada tab'iyah atau tabiat-tabiat yang berbeda-beda. Berbeda dengan bi khilafi dalalati. Itu berarti lafzinya dibuang juga. Bi khilafi dalalatil wad'i. Famata ulima al-wad'u indobato. Maka ketika diketahui wadoknya, ya udah itu yang dipakai. Atau dia kalau sudah diwadok indobato itu konsisten artinya. Kemudian yang wakhtaru maksudnya di situ adalah memilih ya. Memilih siapa yang memilih berarti? Ulama ya. Ulama wakhtaru al-lafdiyah bi annaha yashulu at-tafahumu biha. Karena dalam lafdiyah itu memudahkan untuk kita memahami, paling mudah untuk dipahami. Famata ulim al-wad'u indobato. Ini salah satu alasan ya sebenarnya, banyak alasannya kalau mau dicari sebenarnya. Tapi antum seenggaknya punya satu pegangan gitu loh. Kenapa? Oh iya iya. Habis. Berarti ini masuk ke lafziyah sama belum lafziyah alasan ini Ya ya? satu-satu ya berarti. Kenapa kayak yang dipilih ya sama. Kenapa yang dipilih lafziyah? Karena alasannya ini. Kemudian kenapa yang lafziyah itu dipilih wad'iyah? Atau kenapa dibalik lah berarti. Kenapa yang dipilih wad'iyah dulu sama kan?
nanti antum bisa praktek tuh misalkan praktek dalalah ya misalkan dulu apa contohnya pakai stiker gitu misalkan stiker apa emot ya biasanya di emot kan ada emot yang kayak senyum gini doang itu kan bisa diartiin senyum ya seneng, bisa diartiin senyum palsu misalkan atau senyum marah gitu kan. Ya, itu praktek dalalahnya tuh. Iya. Nah, sekarang tuh malah itu apa? Iya. Sekarang tuh apa? Emot nangis tuh malah ketawa ya kan? Iya gak sih? Emot nangis tuh jadi ketawa. Ketawanya pakai nangis. Gitu. Emot batu juga. Emot mewing. Ya. Gimana? Ada yang lain? Chemistry itu masuk dalam kan? Apa? Chemistry. Pertanyaan tuh. Nggak tahu ya, nggak tahu. Tergantung ya. Ya dia masukkan aja ke definisi dalalahnya. Berarti fahamu amrin min amrin. Amrinnya yang pertama mana, yang kedua mana. Kalau emang memenuhi syarat ya bisa. Kemudian antum tinggal seleksi dia masuknya yang lafdhiyah atau ghairul lafdhiyah segala. Relasi. Oh iya boleh. Iya kayaknya ya. Chemistry kan nggak ngomong ya. Iya. Biom gitu. Feeling ya, feeling. Kita maknanya ya. Asik. Oh ya gitu. Asik. Ini curhatan pribadi ya bagaimana ini? Ya. Karena kirain chemistry kan kayak di permainan gitu ya. Ya, kayak futsal. Ya, ke futsal ya itu chemistry itu. Feeling. Beliau malah kayaknya kemana nih? Gimana maksudnya? Marah-marah. Ini gak jago dengan. Oh. Ini jujur loh. Ini jujur gitu loh. Maksud kalimat Famata olima. Ketika diketahui dia sudah diwadok. Ketika diketahui ya, ketika sudah diketahui bahwa lafadz ini sudah diwadok untuk suatu makna, maka indobato, maka dia akan konsisten gitu. Artinya ya kayak gitulah. Nah itu apa namanya? Bukan. Tebal. Ya nggak harus cuma sama ya. Ini contoh doang. Udah ya, ini pembahasan selanjutnya masih ada waktu nih. Ini yang dalalah ya. Kemudian kita gimana? Boleh. Mendobit konsisten atau bisa dijadikan patokan. Gimana? Dia ngucapin sesuatu tapi maknanya bukan sesuatu itu. Itu maksudnya gimana? Dia adalah majas gitu. Nah, itu balik ke pembahasannya lebih lanjut sebenarnya. Tapi yang kita pakai ya secara asalnya, jadi antum harus tahu gitu. Ya, makanya kita perlu belajar kan itu. Kita ngomongin sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan di sini. Gitu. Jadi kadang kita ngomong pengen makna apa tapi ngomongnya lafadz yang lain misalkan. Iya kan? Itu ya muskilah kayak berarti. Dia nggak tahu wadoknya tadi. Dia nggak tahu wadoknya tadi. Apakah dia sudah diwadok untuk suatu makna atau belum? Atau wadoknya misalkan untuk makna lain. Ya. Kan ada orang misalkan kata-kata apa ya? Misalnya gimana? Ya. Oh. Ini gara-gara saya buka kemarin baru. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Berarti gini. Jadi gini, antum janganlah. Jadi makna terserah yang awal, makna terserah sejak awal itu kan memang kita diberi kebebasan kan. Tapi terkadang ada hal-hal yang menuntut ada unsur lain daripada wadok di situ ya itu ya mungkin perasaannya atau gimana gitu atau gimana lah nggak tahu. Berarti antum harus paham konteksnya juga. Itu bukan kebiasa. Enggak kayaknya. Iya. Real or fakir.
Itu antum cari sendiri lah, jangan tanya saya. Nggak enak gitu. Nggak tahu. Dikira-kira aja latihan. Kemudian pembahasan yang pengen saya tambahin juga berarti adalah selesai ya. Yaitu pembahasan kemarin ya, yang apa sih? Halaman 66 itu. Fama badi'u tasawwurati al-kulliyatu al-khamsu wa maqasiduha al-qawlu syarihu. Kemudian wa mabadi'u tasdiqat apa al-qadaya wa ahkamuha wa maqasiduha al-qiyasu bi aqsamiha. Fanhasara dari sini. Fanhasara fannul mantiq fi hadhil abwabil arba'ati. Nah, maka pembahasan mantik itu hanya terbatas pada 4 pembahasan ini, yaitu apa aja? Kulliyatul khamas sebagai mabadi daripada tasawurat, kemudian al-qaul syarih ya sebagai maqasid, kemudian al-qadaya wa ahkamuha sebagai mabadi, kemudian al-qiyas wa ahkamuha sebagai maqasidnya. 4 itu aja. Wa amma bahthud dalalati wa mabahithul alfadi innama dzukira fi kutubil mantiq li tawaqqufi bahthil kulliyat al-khamsi alaihi. Nah, ini saya sampaikan. Berarti kan ini sudah jelas ya, pembahasan alfat, kemudian dan dalalah ya. Itu dua-duanya sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan mantik. Adapun disebutkan, ingat di sini kata-katanya apa? Dzukira, bukan wudi'a atau bukan uzida misalkan. Artinya emang sejak awal mantik itu pembahasannya bukan dalalah sama lafaz, akan tapi dzukira disebutkan di kutub-kutub mantik itu litawaqqufi bahtil kulliyat al-khamsi alaihi. Karena pembahasan kulliyat al-khams itu butuh kepada pembahasan dalalah dan pembahasan alfad. Karena saya bilang tadi semuanya ya, nanti kulliyatul khams ke atas, kulliyatul khams ta'rif, qadaya, kemudian qiyas, itu semuanya sebenarnya sifatnya ma'ani. Artinya yang pengen kita sampaikan itu maknanya. Akan tapi makna itu nggak bisa tersampaikan kecuali melalui lafaz. Kenapa yang dipilih lafaz? Ya alasannya ini tadi. Jadi pembahasan mantik tuh urut gitu, paham kan maksudnya? Jadi dari bawah gitu, urut. Jadi antum kalau ketinggalan apa ya, kayak nggak paham satu poin misalkan, itu ngefek ke selanjutnya tuh bener-bener PR lah. PR perlu apa ya? Perlu usaha lebih gitu. Dan kawan-kawan kita ya yang melajari mantik juga merasakan hal yang sama gitu. Makanya kadang berhenti di suatu pembahasan itu lama. Karena benar-benar harus memastikan kalau kita paham. Makanya saya bilang kalau mau ada yang ditanyakan bisa japri saya atau terserah ya, aman. Santai aja. Ada nomor saya kan di grup juga. Ya, nanti saya jawab sebisa saya. Nah, udah kan? Kemudian yaitu selanjutnya waman nadhara ila aqsamil qiyasil khamsati adda al-abwab ats-tsamaniyah. Nah, ini yang saya kemarin belum sempat bahas ya, al-qiyas al-khamsah. Yaitu yang 5 yang saya sebutkan tadi, ada apa aja tadi? Al-burhan, kemudian al-jadal, al-khitabah, asy-syi'ar sama as-safsata. Itu kan 5. Jadi qiyas itu tidak, kalau orang yang menganggap bahwasannya qiyas itu terdiri dari 5 ini, artinya dia menjadikan qiyas ini 5 pembahasan, maka pembahasan mantik itu ada 8 ya. Ada al-abwab tsamaniyatan. Berarti apa aja? Kulliyat al-khams 1, kemudian al-qaul asy-syarih 2, al-qadaya wa ahkamuha 3. Ya langsung berarti al-burhan. Ya berarti al-burhan, kemudian al-jadal, al-khitabah, asy-syi'ar sama as-safsata. 8 kan? Ya, jadi kias bukan sendiri, udah jadi 5 itu. 8 kan? Kemudian waman ada ma'aha mabahithal alfadhi mustaqilan kanat al-abwabu indahu tis'atan. Ya ini ya kalau mabahithul alfad dia dibahas sendiri dan ikut dibahas juga. Ya, maka pembahasannya menjadi 9. Kalau ditambahin dengan apa? Dalalah berarti berapa? 10 ya. Ya benar. Ala kulli hal yang tahqiq itu yang intinya ya, yang benar-benar menjadi inti itu 4 itu tadi. Paham ya? Atau saya ulang? Oke, paham.
Kemudian saya menambahkan tadi ya terkait maklumat kemarin, yaitu di pembahasan dalalah lagi yang pertama tuh ya di bait sama di judul. Anwa'ud dalalah al-wad'iyah. Dalalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unaha dalalatal mutabaqah. Kemudian sarahnya kan kemarin saya bilang apa? Ada jinas yang jenisnya apa? Ihtibak kemarin kan. Berarti anwa'ud dalalah al-wad'iyah. Jadi yang di sini auto yang dimaksud itu apa? Al-lafdiyah al-wad'iyah. Dalilnya apa? Saya bilang al-lafdiyah al-lafdiyahnya dari mana? Yaitu dari perkataan beliau setelahnya, yaitu dalalatul lafzi. Kemudian perkataan beliau di bait dalalatul lafzi itu maksudnya dalalatul lafzi yang al-wad'iyah dengan dalil yang ada di judulnya, yaitu anwa'ud dalalah al-wad'iyah. Tuh. Ini pembahasan di ilmu balaghah, di ilmu badi'. Ilmu balaghah kan dibagi 3 kan? Antum ada balaghah enggak di sini? Ada kan? Apa yang bayannya saja apa semuanya? 3. Ilmu bayan saja. Nanti ya ada yang mengatakan ya kalau balaghah itu sebenarnya bayan saja. Karena itu yang sering dipakai di Al-Qur'an. Yaitu khususnya di pembahasan apa? Majaz ya. Majaz tuh, majaz mursal, kemudian isti'arah, makniyah ya. Isti'arah makniyah banyak lah. Apa balaghahnya pakai apa kalian? Tufatul Iwan. Belum mulai ya? Apa sudah mulai? Belum mulai, Sir. Oh, belum. Kayaknya dulu coba Nah, gitu. Nah, ini seperti halnya yang contohnya di Al-Qur'an ada ya, jinas itu. Jinas kemudian ihtibak. Yaitu di ayat fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun. Bisa difoto ini? Belum. Ini sedikit faedah aja sih sebenarnya, nggak termasuk pembahasan sih. Cuman sedikit faedah gitu, biar antum punya maklumat. Merah. Al-Quran jangan merah lah. Apa? Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Ini surat apa? Al-Baqarah ya, ayat berapa saya nggak tahu. Tapi ada kan? Jadi jinas dan ihtibak itu seperti hal terjadi di ayat ini. Di mana? Ya. Takdirannya ya, kalam yang sempurna itu maksudnya seperti ini. Fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun tuqatilu. Lengkapnya apa? Fi'an wa sabila kafiratun ya raunahu mithlahi ra'yal ain itu ya. Kafiratun tuqatilu di sabili syayatin ya, atau syaiton lah, syayatin sama aja. Nah, itu dari sini. Kenapa saya bilang bisa menyimpulkan fi'atun mu'minatun? Itu dari muqabil daripada kafirun. Kemudian wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabili syayatin, yaitu kebalikan dari fi sabilillah. Jadi saling melengkapi gitu.
Paham kan maksudnya? Ya. Jadi fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa fi'atun ukhra ini boleh. Atau kafiratun tuqatilu fi sabilis syayatin. Nah, fi'a mu'minatun ya, itu kita mengetahui mu'minah dari mana? Yaitu muqabil daripada kafirah. Mu'minah. Tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilis syayatin, itu berarti kebalikan daripada fi sabilillah. Jadi saling melengkapi. Ini yang sama yang terjadi, sama nggak sama yang di judul tadi? Sama kan? Yang wad'iyah itu maksudnya lafdiyah, kemudian yang dalalatul lafdi maksudnya dalalatul lafdiyah al wad'iyah. Ini juga fi'atun yang pertama itu fi'atun mu'minah, ya. Terus kafiratun selanjutnya itu adalah tuqatilu fi sabilillah, yang mana berasal dari tuqatilu fi sabilillah. Fi sabilis syayatin, kembalinya fi sabilillah. Jadi luas ya, ilmu luas ya. Dan ilmu ini membuktikan apa? Ilmu itu saling berkaitan. Apalagi ilmu alat itu nahwu, sarf, balaghah sama mantik itu benar-benar saling berkaitan satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan. Tapi ala kulli hal yang penting itu antum dapat dasarnya semua dulu. Nanti setelah itu antum ambil takhassus satu. Misalkan pengen apa? Ya, pengen nahwunya gitu. Atau pengen sorofnya, balaghahnya atau mantiknya. Ya. Dan tafsir juga, tafsir. Ada yang usul nggak di sini? Usul. Banyak ya? Ya, gitu. Jadi nanti misal jurusan tafsir pun itu sebenarnya terlalu umum banget. Harus ada antum yang benar-benar pengen kuasai dari sisi mana dulu nih tafsirnya. Dari sisi nahwunya misalkan, atau 4 ilmu alat tadi, ya. Atau sisi fikihnya misalkan. Dan ulama-ulama tafsir itu seperti itu, kayak kalau kita di Indonesia siapa? Gus Baha itu di fikihnya beliau. Pak Quraisy Shihab, ya. Tafsir, tapi ada takhasus yang beliau lebih unggulkan gitu. Tapi untuk mubtadi ya, itu dicukupkan untuk semuanya. Makanya antum penting ya bahas nanti kayak Tuhfatul Ikhwan tadi, ya. Kemudian nahwu, sharaf. Ya. Udah ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah